Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Firman Santoso. Pada kesempatan kali ini Firman Santoso mau berbagi video mengenai sejarah Kabupaten Wonosobo yang konon katanya Wonosobo sangat bersejarah. Siapkan posisi dan simak videonya sampai habis. Konon berdirinya Kabupaten Wonosobo tidak bisa dipisahkan dari kisah tiga pengembara, yaitu Kiai Claudete, Kiai Karim, dan Kiai Walik. Ketiganya kemudian berpisah dan menempati tiga daerah yang berbeda-beda. Kiai Claudete memilih bermukim di dataran tinggi Dieng. Kiai Karim bermukim di daerah sekitar Kalibeber, dan Kiai Walik memilih wilayah yang sekarang menjadi kota Wonosobo. Dari ketiganya juga muncul keturunan yang kemudian hari menjadi para penguasa di Wonosobo. Salah seorang cucu Kiai Karim, Ki Singowedono, mendapatkan hadiah dari Keraton Mataram berupa sebuah wilayah di daerah Solomerto. Ki Singowedono kemudian mendapatkan gelar Tumenggung Jogonegoro. Dari daerah Solomerto pula sejarah asal kata Wonosobo bermula. Menurut situs resmi Kabupaten Wonosobo, banyak pihak yang meyakini kata Wonosobo berasal dari sebuah dusun di desa Pelubangan Solomerto. Dusun tersebut bernama Wanasaba dan didirikan oleh Kiai Wanasaba. Sejarah kabupaten ini juga berkaitan erat semasa Perang Jawa atau dikenal dengan Perang Diponegoro. Waktu itu pada tahun 1825 hingga 1830. Wilayah Wonosobo menjadi salah satu basisi pertahanan yang mendukung Pangeran Diponegoro. Tumenggung Kertosinuwun, Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo, dan Kiai Muhammad Ngarpah berjuang melawan pasukan Belanda di wilayah Wonosobo. Konon diceritakan dalam sebuah pertempuran, Kiai Muhammad Ngarpah berhasil meraih kemenangan dan akhirnya diberi gelar sebagai Tumenggung Sejonegoro. Tumenggung Sejonegoro mengawali kekuasaannya di daerah Solomerto dan berhasil memindahkan pusat kekuasaannya ke kawasan yang menjadi Kabupaten Wonosobo saat ini. Pemindahan pusat kekuasaan ini diyakini terjadi pada tanggal 24 Juli 1825. Oleh karena itu, setiap tanggal 24 Juli masyarakat Wonosobo merayakan hari jadi di daerahnya. Tanggal 24 Juli 1825 merupakan hari jadi Wonosobo yang terkenal dengan suhu udara yang dingin. Bahkan di bulan-bulan tertentu seperti Juli dan Agustus, di pagi hari bisa mencapai 5 derajat hingga 1 derajat Celcius. Wonosobo juga dilihat dari nilai sejarahnya yang tidak kalah menarik dengan kota lain. Di kabupaten ini erat sekali dengan peninggalan keberadaan kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima pada masa itu. Terdapat beberapa arsitektur atau bangunan sepeninggalannya seperti Candi Arjuna dan beberapa bangunan yang serupa. Terdapat juga 3 tokoh yang berperan dalam babat alas atau membuka kawasan kota Wonosobo, yaitu Kiai Claudete, Kiai Karim, dan Kiai Walik. Ketiga tokoh ini tersebar ke berbagai daerah di Wonosobo. Kiai Claudete berperan dan bermukim di dataran tinggi yang sekarang dikenal dengan Dataran Tinggi Dieng di kawasan Kecamatan Kejajar. Kiai Karim bermukim di Kalibeber, sementara Kiai Walik bermukim di kawasan kota Wonosobo.
Kiai Claudete merupakan salah satu orang yang memiliki kemampuan di atas orang seumurannya. Terbukti dengan keberhasilan beliau membuka dan mengembangkan habitat manusia di lereng Dieng. Pada zaman dahulu, lereng Dieng dikenal dengan mistis dan tidak ada seorang pun yang membuka permukiman di lereng tersebut. Kemudian muncullah seorang yang memiliki kemampuan yang dianggap sakti oleh orang sekitar dan berhasil membuka permukiman di lereng Dieng tersebut, yaitu bernama Kiai Claudete. Daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kalibeber merupakan hasil dari iktikat dan ikhtiar dari Kiai Karim. Beliau dengan ikhlas bermukim di Kalibeber dan beranak pinak di sana. Sampai pada masa sekarang ini, Kalibeber dikenal sebagai pusatnya. Pusat pendidikan di daerah Wonosobo terbukti dengan adanya Universitas Sains Al-Quran dan sebagai sekolah formal yang beralamatkan di sana. Tentu hal ini tidak lepas dari jasanya Kiai Karim yang mengarahkan kemampuannya guna membentuk peradaban di daerah Wonosobo, khususnya Kalibeber. Sementara Kiai Walik berperan dan bertugas di kawasan kecamatan Kota Wonosobo. Beliau termasuk cendekiawan dan berpikiran terbuka. Beliau dinilai sebagai tokoh yang paling berjasa terhadap tata kota lingkungan di daerah Wonosobo. Salah satu peninggalannya diyakini berupa ringin kurung yang ada di tengah alun-alun Kota Wonosobo.